Halo, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks. Dan kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue ditemenin sama sahabat gue. Halo. Ya, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama gue Nufa. Gue seorang mahasiswa kesehatan masyarakat dari salah satu perguruan tinggi negeri. Ya, jadi dia adalah sahabat gue dari SMA. Kita udah sahabatan sekitar 6 tahun. And still counting pastinya. Amin. Dan gue manggilnya bukan Nufa gitu, karena anak SMA tuh suka dirubah-rubah gitu ya. Jadi gue manggilnya tuh Benggol. Dan nanti sepanjang video gue mungkin manggilnya Benggol-Benggol gitu. Ya, nah dan hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas pastinya tentang diri kita banget nih. Jadi pokoknya kita bahasnya itu dengan kepercayaan diri yang penuh banget sih guys. Oh iya, pastinya. Kita bakal membahas tentang jomblo selama 21 tahun. Nah, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Well, yang pertama, kenapa kita mau bahas ini? Karena emang ini kita relate banget sama kita berdua. Dan Sobat Counts pun pernah membahas ini di Soberside. Bisa kalian cek di Instagramnya Sobat Counts. Apa itu jomblo, single, ya bahasa Indonesianya lajang. Nah, kenapa sih kita ngebahas itu? Karena kita relate dan kita mau nge-share sama kalian gitu. Pengalaman kita jomblo sama 21 tahun. Alias seumur kita hidup. Dari brojol, Iya. pacaran. Oh my god. Nah, yang pertama yang pengen gue tanyain sih, ini mungkin pertanyaan yang sering jatuh sama kita berdua. 21 tahun gak pacaran, ngapain aja? Kok bisa gak punya pacar? Oke, pertama sih gue kayak orang pada umumnya ya, gue melakukan aktivitas, gue sekolah, gue belajar, gue kuliah, gue main, dan gue pastinya melakukan hobi-hobi gue gitu. Emang lo sendiri ngapain nih? Kenapa nggak pacaran gitu? Gue juga bingung ya kalau ditanya sama orang, lu 21 tahun ngapain aja? Kok bisa nggak pacaran gitu? Gue sekolah, gue temenan, gue banyak aja aktivitas gitu. Kayak gue mikir kayak gitu. Gue kadang suka kesal sendiri kayak, emang orang harus pacaran ya gitu. Iya, bener banget kayak apa sih poin dari punya pacar? Iya, karena waktu SMA itu emang kan kita sekelas selama 3 tahun. Nah itu tuh pertemanan kita di SMA itu full kompak gitu kan, kayak sekelas tuh bisa hitungan jari 2-3 orang doang yang pacaran gitu. Bener Jadi banget. kalau kita punya pacar tuh kayak ninggalin temen rasanya gitu. Kalau gue sih, kalau gue kayak jadi menjauh dari temen ya nggak sih? Kayak apa ya, jadi bucin gitu-gitu kan dulu istilahnya kalau anak SMA ya. Kalau pas kuliah tuh, kenapa nih yang memutuskan lo sampai sekarang belum pacaran gitu-gitu di kuliah ini? Karena apa ya, gue ngerasa kuliah itu sulit ya pelajarannya, jadi gue mau fokus dulu kuliah gitu sih. Lo sendiri? Ya belum ada aja juga kan. Tapi nih gini ya, kan physically lu cakep nih, physically, terus apa juga nggak nyambung ngobrol gitu kan, maksudnya kayak asik orangnya gitu ya. Karena bukan karena dia temen gue ya, sumpah dia orangnya emang bagus gitu. Nah, emang orang percaya gitu kalau bilang jomblo gitu? Kayak pastinya nggak percaya, iya nggak sih? Iya, kalau gue sih ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau gue tuh malah kayak keluarga gue aja nggak percaya deh. Kayak bahkan nih ada salah satu anggota keluarga gue yang tiap kali ketemu gue kayak gini, weh ini nih yang pacarnya ada 5 gitu. Padahal gue kayak, gue pacarnya 5 gitu. Yang penting sih gue kayak udah kasih tau mereka gue nggak pernah pacaran, gue nggak punya pacar. Mau mereka percaya atau enggak itu pilihannya mereka sih, kayak gitu. Kalau lo sendiri? Kalau gue tuh banyaknya sih emang nggak percaya ya, karena mungkin buat gue sendiri temenan itu nggak susah, kayak nggak bikin gue stres gitu loh. Kayak gue kan extrovert gitu. Cuman mungkin kalau buat pacaran ya gue nggak tahu kenapa nggak ada gitu. Gue pun nggak ngerti gitu, nggak ngeh juga gitu. Kayak mungkin gue asik berteman sama orang-orang gitu. Dan ujungnya mungkin keluarga gue tuh bakal kayak gini, karena mungkin rata-rata di keluarga gue tuh nikah muda, umur 20 tahun nikah, 21, 22, 23. Pokoknya paling tua tuh nikah di umur 24. Kalau cowok sih ada yang 26. Cuman kayak gue tuh kayak udah ditanyain gitu bakal nikah sama siapa dan lain-lain. Terus gue yang kayak
Gak ada, gue nggak ada, gue pikiran ke situ gitu. Gue mau kuliah, gue mau sekolah dulu. Sekarang gue masih kuliah gitu ya. Gue maksudnya skripsi aja gue nggak kepikiran gitu kan. Kadang gue kayak bertanya-tanya gue mau ngapain. Apalagi pacaran gitu, itu tuh kayak maksudnya mungkin pacaran kan beda. Cuman kayak planning buat nikah itu sesuatu yang menurut gue kayak, tar dulu deh gitu satu-satu gitu buat gue gitu. Kalau di keluarga gue sih sebenarnya kalau untuk menikah ya, kita tuh lebih ke karir dulu, mau itu cewek atau cowok. Bahkan kakak gue yang cewek ini menikah di usia 30 tahun dan it's totally okay banget gitu, kayak it's okay gitu. Itu kalau di keluarga gue udah diomongin sih. Enggak sih, kalau sama keluarga gue mungkin diomongin biasa gitu. Tetangga gue sih. Oh iya, aduh panas ya. Nah, dari kan maksudnya kayak 21 tahun gitu ya. Nah, ada pasti kan yang deketin. Nah, kalau itu sebenarnya ada aja sih ya. Banyak deh guys. Lu juga kali nih diem-diem. Siapa? Belum tepat mungkin waktunya, belum ketemu. Ya, emang kan mungkin kalau deket-deket gitu mah wajar ya guys. Cuman kalau misalnya untuk jadian gitu tuh, itu tuh kayak buat kita prosesnya jadi aneh, panjang gitu. Kalau gue sih, kalau gue ya. Gue juga sih kayak kayaknya belum gitu. Lu mah pemilih kali? Enggak sih, kayak gue nggak punya kriteria kok kalau sama cowok, tenang aja. Oke. Nah, kalau sejauh ini nih, lu ngelihat diri lu gitu, alasan terbesar lu memutuskan untuk melajang selama 21 tahun, 21 tahun, itu apa? Kalau gue punya 3 alasan nih ya. Pertama, banyak ya. Kayak misalnya ada nih orang deketin gue, oke gue suka sama dia, gue tertarik sama dia, tapi terus ternyata lama-lama kita nih nggak cocok, banyak banget perbedaan yang nggak bisa gue toleransi gitu, dan itu langsung gue kayak oke, gue tinggal gitu. Perbedaannya itu apa tuh? Misalnya gue loyal misalnya, dia pelit. Itu tuh kayak pelit sih emang skip banget. Iya nggak sih, skip banget. Yang kedua, ada cowok deketin gue nih, ternyata dia brengsek nih. Gue tahu temen gue bilang kayak gini. Pernah. Ada dong, ada. Lo hati-hati ya sama dia, nggak usah terlalu berharap deh. Dia tuh nggak cuman deketin lo doang, dia tuh deketin cewek A, B, C, D gitu. Dan iya, gue nggak mau kayak dia main sama gue tapi jadiannya sama orang lain. Itu kayak PHP. Iya, kayak oke, bye. Dan yang ketiga, I think this is the biggest reason gitu. I have trust issue. My parents got divorced when I was 8 years old. Translate di bawah sini. Terus my father was cheating on my mom. Jadi buat gue untuk menjalin sebuah komitmen, buat gue percaya bahwa ada hubungan yang dapat berjalan dengan baik, bahkan ada cowok yang baik buat lo yang akan menemani lo seumur hidup lo, setia sama lo, itu sulit banget. Tapi tenang aja, gue udah pergi ke profesional untuk mengatasi itu, tapi dalam proses lah pastinya. Jadi guys, gue akan meluruskan yang mungkin kalian nggak ngerti, itu alasan yang terakhir adalah karena ada pengalaman masa lalu ya dari orang tua. Kalau lo sendiri gimana? Sebelum ke gue, kita tanya dulu nih. Waduh, curang ya? Kalau misalnya gimana ya, sebenarnya cowok-cowok yang pernah ngedeketin lu gitu, ada nggak sih yang emang ternyata kebukti banget gitu, yang aneh gitu? Nggak ada? Ya nggak ada sih, paling kayak yang tadi aja, kayak dia pelit kayak gitu. Enggak banget. Emang kalau pelit skip aja ya guys. Atau ada kan yang kayak nggak boleh pelit. Kita baru deket, tapi dia udah punya permintaan yang kayak gue rasa kayak ini cowok apaan sih? Minta gitu. pap gitu. Aneh. Nggak boleh dicontoh ya guys. Kayak gitu, guys. Minta kayak ingetin gue ini dong. Chat gue rutin kayak lo udah makan belum, ingetin gue makan ya. Itu tuh gue pagi, kayak siang, sore. Kayak oh my kayak god, resepsionis, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kayak aduh. Ya emang gitu. Emang kalau misalnya buat pacaran, kalau misalnya gini, kalau udah usia kita sih sebenarnya bukan lagi usia yang berpikir untuk main-main gitu. Maksudnya pacaran senang-senang have fun anak SMP SMA gitu kan. Tapi mungkin udah berpikir jangka panjang gitu. Jadi untuk ngelihat bibit bebet bobot
dia siapa, keluarga gimana, manners, terus attitude gitu ya, pastinya akhlaknya gitu lah. Kagak ada akhlak lo gitu misalnya kan, cowok-cowok yang nggak ada akhlak gitu, apa-apa baru kenal dikit minta pap gitu kan. Ngajakin ke Red Doors. Iya, padahal pernah lo emang? Enggak. Astagfirullah. Bagaimana itu? Jadi ya emang kita bener-bener harus hati-hati sih. Kalau gua alasan terbesar gua jomblo yang pertama, gue nggak tahu ya sebenarnya, gue tuh masih nggak bisa gitu nemuin alasan utama gue apa. Tapi mungkin adalah karena emang waktunya nggak tepat, selalu nggak tepat. Gue kayak always falling in love with people we can have. Jadi maksudnya dia punya cewek lain gitu ya? Enggak, kayak bukan kayak cuma gitu doang. Kayak emang gue tuh tidak tepat waktunya. Kayak mungkin dia ya terlalu jauh dari gue gitu ya, secara apapun gitulah. Gue merasakan ada distancing antara gue dan dia gitu, yang gue pun nyadar itu bahwa ya ini tuh nggak bisa gitu kalau untuk gue lanjutin hubungan, bahkan untuk gue jadi teman pun mungkin nggak bisa kayak gitu, karena ada kasus-kasus seperti itu. Dan ya udah, dan mungkin gue juga pernah gitu ketemu sama yang ya tadi bohong-bohong kayak gitu, nggak punya pacar, baru putus, pacarnya di upload gitu kan, taunya punya pacar gitu. Iya deh. Ya gitu sih, maksud gue kayak belum jadi apa-apa udah bohong gitu kan. Mungkin males banget ya kalau cowok-cowok kayak gitu. Tragis ya. Sebenarnya nggak setragis itu. Ada sih yang tragis, cuma nggak usah lah kita bahas di sini ya. Tapi kita sebagai jomblo, kita pernah nggak sih kayak naksir cowok orang? Kalau suka kayak gitu ya mungkin aja ya, karena tuh lu nggak bisa ngontrol rasa suka. Dan pemahaman gue gini, rasa suka, rasa cinta dan sayang itu adalah hadiah dari Tuhan yang langsung dikasih ke hati lu gitu. Kayak perantaranya tuh memang lewat panca indera gitu. Tapi nggak bisa nolak, nggak bisa dikontrol, nggak bisa. Kita tuh nggak bisa mengontrol bagaimana kita mencintai orang lain, sebanyak apa kita mencintai orang lain, tapi kita bisa bersikap. Kita tuh bisa milih perilaku. Itu pemahaman gue. Jadi setiap kali mungkin gue menyukai seseorang yang tidak seharusnya, gue mengendalikan sikap gue. Kayak gitu. Lu pernah gitu ya? Pernah dong, kayak lagu Ariana Grande, please don't break up with your girlfriend. Tapi nggak break up. Cowok orang putus. Tapi itu cuma kayak sebatas suka aja, ngefans aja gitu sih. Ya karena kan gini, sebenarnya tuh kita selalu apa ya, kayak lu suka sama A gitu, lu bisa suka sama B, itu bukan karena lu nggak suka lagi sama A, tapi rasa suka lu sama si B itu lebih gede gitu. Ya. Tertutupi jadinya. Jadi manusia tuh kadang kalau udah komitmen dan ngerasain hal itu, kan masih mungkin misalnya lu punya pacar, lu nikah, lu udah komit nih. Nikah tuh hal beda lagi, mungkin lebih sakral gitu kan. Cuman kayak kalau lu ketemu, lu udah punya pacar nih, terus lu suka sama orang, suka sama cowok atau cewek lain gitu. Nah, itu tuh bukan sesuatu yang bisa lu kendalikan juga gitu. Gitu. Jadi itu tuh nggak salah gitu. Gue juga suka bingung sih, kayak kalau jomblo nih. Jadi jomblo tuh kadang serba salah juga sih. Tetap ada masalah guys, ya, jadi jomblo tuh. Jadi jomblo ada masalah, jadi punya pasangan juga punya masalah gitu. Ada. Dan gue sih ngerasa dengan jadi jomblo ada manfaatnya gitu. Pastinya. Manfaat buat lu? Manfaat pertama, nggak promosi jomblo nih ya. Gue lebih mengenal diri gue sendiri pastinya. Yang kedua, gue lebih bebas beraktivitas, kayak gue nggak mesti lapor sama orang kayak gue lagi di mana, sama siapa, ngapain gitu. Karena gue sendiri jujur sebenarnya kalau chatan terlalu sering sama cowok tuh gue juga agak risih ya, kayak cinta tuh harusnya membebaskan gitu menurut gue, tidak ngekang ya. Terus hal lainnya apa ya, gue bisa lebih fokus sama apa-apa yang gue suka aja sih. Kalau manfaat gue jadi jomblo sih, gue yang pertama gue bisa explore diri gue ya, karena gue pernah ngalamin tuh bukan kegagalan putus gitu, bukan, tapi kayak dalam berproses gitu. Nah gue tuh menyadari bahwa diri gue tuh butuh ini, diri gue tuh punya kelebihan dan kekurangannya ini, sehingga gue memutuskan kayak udah perbaiki diri gue dulu gitu. Jodoh tuh Allah yang atur gitu. Dan bukan yang gak nyari, cuman kayak nyantai, jadi lebih nyantai gitu.
Kayak oh mungkin bukan saat ini gitu, karena prioritas gue bukan untuk berpasangan gitu. Dan gue jadi lebih bisa nyadar sama lingkungan gue gitu, kayak betapa berharganya keluarga gue, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue kayak gitu. Jadi ya di situ sih kayak jadi jomblo tuh ngasih lu waktu buat mencintai diri lu gitu cukup banyak sih menurut gue. Dan untuk beberapa case dari teman-teman gue yang mungkin berpacaran gitu ya dan yang jomblo gitu, jauh lebih banyak bermasalah yang jomblo yang berpacaran pastinya gitu. Jadi kayak ya curhat lah pacarnya gimana, toksik dan lain-lain. Bener banget Dibanding yang jomblo. relate Gitu. Nah, lu rencananya jomblo sampai kapan? Waduh, berat ya gue bertanya. Sebenarnya kalau rencana sih nggak ada sampai kapan. Cuman akhir-akhir ini gue sudah bisa mulai terbuka sama orang, mulai kayak oke, kita jalanin gitu. Belum sampai pacaran sih, tapi kayak sudah lebih intens aja sih ya. Lo sendiri? Kalau gue mungkin kalau rencana jomblo, gue nggak pernah ya mau nentuin target nikah gue kapan, kayak apa ya? Karena mungkin jodoh itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa lo prediksi gitu juga sih. Kalau gue selalu memegang pemahaman bahwa manusia itu berencana tapi Tuhan yang nentuin. Tapi soal ini tuh gue kayak bener-bener udahlah gue jalanin aja gitu, gue enjoy aja. Ada jodoh syukur gitu, enggak juga ya udah gitu. Dan rencana jomblo tuh mungkin gue kayak nggak kebayang sih, cuman as long as gue menunggu seseorang itu gitu, kayak mencari dan lain-lain ya, gue memutuskan untuk concern sama diri gue, pendidikan terutama, karir, pekerjaan gitu ya, kayak video kita kali ini gitu. Nah ini salah satu concern gue juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Toh gue masih have fun, punya keluarga, teman-teman, sahabat yang selalu ada gitu. Oke, ini terakhir nih, kalau emang kan teman-teman lu pasti banyak yang pacaran kan? Iya pastinya dong. Terus lu kalau jadi jomblo gitu sendiri jadi nyaman? Enggak dong, gue main sama temen gue yang jomblo. Ya udah. Iya sih, untung gue masih jomblo, coba bayangin. Enggak. Ada. Ya emang kadang nasib gitu ya, kalau teman dekat lo punya pacar jadi nyamuk dan lain-lain. Iya. Cuman ya itu sih, kayak jangan sampai pacar lo gitu atau temen lo tuh kayak membuat lo harus memilih gitu, mana pacar, mana teman kayak gitu. Kayak ya semuanya kalau bisa bersama kenapa tidak? Ya, dan punya porsinya masing-masing di hati kita. Iya, ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita percaya itu sih. Percaya banget. Iya. Nah terakhir nih pesan-kesan sebagai jomblo. Kesannya sih pasti ada dong rasa insecure ya sedikit gitu, kayak gue tuh kurang apa? Kenapa gue nggak pernah punya pacar? Jujur itu kali. Iya, terus kayak tapi kalau dipikir-pikir kayak wah gue keren juga ya gitu, 21 tahun nggak pernah pacaran gitu. Kerennya Kayak itu gimana? kerennya tuh maksudnya kayak gue nggak tergoda untuk itu gitu loh. Terus terakhir sih gue cuma mau bilang aja nih, if we want a man, we will get a man, but it's never our priority. Jadi don't worry guys. Iya, ya nggak ngerti. Ya, gitulah. Lo sendiri apa nih kesan-pesannya jadi jomblo? Asik-asik aja sih kalau gue mah ya, kayak udah biasa juga, jadi lama-lama karena udah lama, udah kelamaan mungkin. Jadi gue udah biasa gitu kalau apa ya, kalau gak harus cerita sama pacar, gak harus ngasih kabar dan lain-lain. Ya kalaupun gue nantinya, gue kan juga pernah misalnya deket dan ngasih kabar, dan itu pun juga jadi hal biasa gitu. Dan begitu gue jadi nggak deket lagi, ya itu jadi biasa juga. Kayak apa ya, gue jadi mudah menerima aja sih sesuatu perubahan dan lain-lain. Itu buat gue. Pesan gue sih buat lu yang ngerasa insecure gitu, jomblo, ngerasa mungkin gak ada yang mau sama lu, gak ada yang suka sama lu, itu tuh nggak bener gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada yang suka sama lu, cuma lu nggak nyadar. Ya, seringkali kita kayak gitu. Seringkali tuh kita tukang roti.
seringkali tuh kita fokus sama semut di ujung pulau ya, daripada gajah di pelupuk mata gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa lu lakukan gitu selain pacaran misalnya. Dan buat orang-orang yang mungkin memilih untuk jomblo dan lain-lain pun itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Untuk orang yang punya pasangan pun itu sama sekali nggak salah, karena kita kan yang tahu diri kita ya, kita yang tahu kita butuhnya apa. Itu diri kita. Tapi sih maksud gue kayak terima aja gitu ya, kalau misalnya sedih kadang pengen pacaran juga wajar. Kayak kesepian gitu pengen pacaran wajar aja kalau menurut gue juga. Cuman ya gitu, harus ya semua pilihan ada resikonya. Dan kita juga, ini pilihan kita juga ya untuk menjadi single itu. Ya udah segitu aja sih kalau dari kita guys hari ini. Jangan takut buat mencoba kalau mau punya hubungan jangan takut gitu ya. Mungkin kita punya masa lalu yang gak bagus gitu. Ada pengalaman-pengalaman juga di masa lalu, dan memang nggak semua manusia itu baik, tapi nggak semua laki-laki terutama nggak semua manusia itu buruk gitu. Jadi kalau lu ketemu orang buruk, gak semua orang auto sama kayak dia gitu. Bener banget. Jadi jangan lupa untuk mengenal bibit bebet bobotnya gitu. Pastinya harus tahu dia siapa gitu ya. And segitu dulu video dari kita hari ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share juga. Bye-bye.